atau mungkin dari segi adab atau akhlak atau syubhat yang kebanyakan orang tidak tahu, nisbati sebagian orang itu tahu, nisbati sahabah itu tahu, nisbati tabi'in itu belum tahu hukumnya, makanya syubhat, padahal menurut tabi'in itu haram. Wallahu a'lam. Cuma itulah khairiyah yang ada di tabi'in tetap kalah sama khairiyah yang ada di dalam masa sahabah. Lebih baik kan khairiyah yang ada di dalam masa sahabah. Begitu juga khairiyahnya tabi'in kalah sama khairiyah yang dipunyai at-tabi'in. Wahakadha, dan seperti itu juga bisa dikiaskan dengan zaman setelahnya. Zaman generasi sebelum kita lebih baik ketimbang generasi kita. Zaman anak kita itu lebih baik daripada zaman anak kita nanti. Dari segi apa nih? Orangnya, fitnahnya, dan amalnya. Sayyidina Anas bin Malik lihat tabi'in aja kayak gini. Wallahu a'lam. Sayyidina Anas bin Malik kalau lihat kita, mungkin kalian termasuk umat Islam ya. Kalian termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok gini? Mungkin seperti itu. Lihat amalannya kita, sholatnya kita, adabnya kita, akhlaknya kita. Iyas bin Muawiyah itu termasuk tabi'in. Atau tabi'in. Atau mungkin termasuk tabi'in tapi sigharut tabi'in. Iyas bin Muawiyah punya bapak namanya Muawiyah. Muawiyah bapaknya Iyas beda dengan Muawiyahnya sahabah Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Muawiyah yang bapaknya Iyas bin Muawiyah termasuk tabi'in. Muawiyah ini berkata ke murid-muridnya, kata Muawiyah bapaknya Iyas ini, laqaitu sab'ina minas sahabah. Saya bertemu dengan 70 sahabah Nabi. Andaikan 70 sahabah yang saya temui dulu melihat kalian, kata Muawiyah, mereka tidak akan kenal kepada kalian kecuali dari adzannya kalian masih sama. Selain itu tidak kenal, kalian umat Islam ya, kok kayak gitu. Nah begitu adzan, ya adzannya sama, tapi sebelum adzan dan setelah adzan tidak kayak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatnya wallahualam mungkin wala khusyuk wala. Nah itu kita apalagi kalau Muawiyah walidu Iyas, bapaknya Iyas itu melihat kita, adanya kita entah masih bisa dikenali sama beliau apa enggak. Ya bukan dari segi kita sudah bukan dalam millatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Ya adzan ya seperti inilah adzan ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat ya gitulah salat. Wong ada hadisnya, ada kita para ulama. Cuma mungkin dari segi adab atau amaliyah yang duniawiyah, atau mungkin dari segi ibadah tapi adab-adabnya ibadah mungkin sudah tidak sama dengan zaman mereka. Makanya yang bisa diandalke buat identitas kita yaumil qiyamah itu, mungkin kita ketemu sahabah Anas, ya Sayyidina Anas, saya juga termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Sayyidina Anas tidak kenal sama kita, tidak bawa identitas. Masa kau kayak gini umat termasuk umatnya Kanjeng Nabi? Yang buat identitas apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Kalian nanti yaumil qiyamah akan datang
dan saya akan tahu kalian umatku dari identitas ghurrah, wajahnya bercahaya, muhajjalin, tangan kakinya juga bercahaya, itu identitas umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikenali Nabi min atharil wudhu, dan itu bekas wudhu. Sekarang kita lihat wudhu kita dah sikute ndak kena, set ngambil cuma sak tutul di rambut. Apakah itu wudhu yang dipraktekkan para sahabat? Tapi Imam Syafi'i menganggap sah. Ijtihad fikih itu jangan diamalkan secara zahirnya. Soalnya man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. Dari segi adab itu juga harus sunnah-sunnah adab-adab itu yang harus dilazimi, hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika wudhu serba 3 kali sambil bersabda, ini wudhunya wudhuku dan wudhunya para nabi sebelumku, 3 kali. Nah kita sekali cukup. Ya sah, iya. Tapi adabnya itu para sahabat tidak ada yang kayak gitu kan gitu. Nah, ini buat khauf. Kita biar ndak enteng-enteng ke syariat, biar ndak menertawakan syariat, ndak meremehkan adab-adab